Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panang Gustiawan, 2019 14 045. Pada kesempatan yang baik ini, di video ini saya akan menjelaskan mengenai tentang radiasi matahari. Matahari itu adalah sumber kehidupan bagi seluruh makhluk di muka bumi karena sinarnya dapat menerangi dan membantu proses fotosintesis bagi tumbuhan yang akan menghasilkan makanan untuk manusia dan hewan. Siklus ini telah terjadi bertahun-tahun, bahkan berjuta-juta tahun lamanya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang radiasi matahari. Radiasi matahari itu merupakan pancaran energi yang berasal dari proses termonuklir yang terjadi di matahari. Nah, energi radiasi matahari itu berbentuk sinar dan gelombang elektromagnetik. Spektrum radiasi matahari sendiri itu terdiri dari dua. Yang pertama itu sinar bergelombang pendek. Sinar yang termasuk gelombang pendek itu sinar X, sinar gamma, dan sinar UV atau ultraviolet. Dan yang kedua itu sinar gelombang panjang. Contoh sinar gelombang panjang itu sinar inframerah. Kalau zaman dulu sinar inframerah itu untuk ngirim file dari HP ke HP. Selanjutnya itu adalah jumlah total radiasi yang diterima di permukaan bumi. Itu memiliki beberapa faktor. Faktor yang pertama itu jarak matahari. Karena setiap perubahan jarak bumi dan matahari itu menimbulkan variasi terhadap penerimaan energi matahari itu sendiri ya. Kalau makin dekat ya makin besar juga radiasi yang akan diterima. Yang kedua, intensitas radiasi matahari, yaitu besar kecilnya sudut datang sinar matahari pada permukaan bumi. Jumlah yang diterima berbanding lurus dengan sudut besarnya sudut datang. Sinar dengan sudut datang yang miring kurang memberikan energi pada permukaan bumi. Karena energinya itu tersebar gitu, kurang memberikan karena daripada permukaan yang luas dan juga karena sinar tersebut harus menembus lapisan atmosfer yang lebih tebal gitu kalau miring. Yang ketiga, panjang hari atau dalam bahasa Inggrisnya sun duration, yaitu jarak dan lamanya antara matahari terbit dan matahari terbenam. Dan yang terakhir atau yang keempat itu pengaruh atmosfer. Sinar yang melalui atmosfer sebagian akan diabsorpsi oleh gas-gas, debu, oleh uap air juga. Terus dipantulkan kembali, dipancarkan dan sisanya baru masuk ke bumi. Nah, selanjutnya kita bakalan ngebahas tentang cara bumi menerima sinar matahari. Yang pertama itu bisa diserap oleh aerosol dan awan di atmosfer bumi yang akhirnya menjadi panas. Yang kedua, bisa ditangkis oleh atmosfer, itu oleh gas-gas dan aerosol-aerosol. Dalam hal ini radiasi ditangkis dan disebarkan ke penjuru. Sebagian radiasi menuju kembali ke angkasa dia, jadi sinar matahari masuk ke atmosfer, dipantulkan lagi ke atas oleh atmosfer gitu. Yang ketiga, radiasi yang tidak tertangkis ataupun tidak terserap oleh atmosfer sampai ke permukaan bumi. Nah, sinar inilah yang kita terima biasanya gitu. Yang keempat, radiasi yang sampai ke permukaan bumi yang tidak direfleksi akan diserap oleh bumi di lautan. Penyerapan ini sampai pada puluhan meter dari permukaan laut. Sedangkan di daratan hanya pada level yang lebih tipis, seperti halnya yang terjadi pada atmosfer. Penyerapan radiasi di permukaan bumi menyebabkan naiknya temperatur permukaan bumi. Nah, itu. Selanjutnya, ada beberapa cara bumi melepaskan energi panas gitu. Yang pertama itu
emisi radiasi dari permukaan bumi. Jadi bumi itu melakukan emisi. Yang kedua itu adalah konveksi. Ada dua faktor yang patut dibahas dalam konveksi, yaitu konduksi dan konveksi itu sendiri. Konduksi adalah perpindahan panas antara dua substansi dari substansi yang bersuhu tinggi. Panas berpindah ke substansi yang bersuhu rendah. Dengan adanya kontak kedua substansi secara langsung, konveksi sendiri artinya cairan yang berpindah akibat adanya perbedaan suhu. Sedangkan ekspansi termal adalah sifat dari substansi yang bertemperatur tinggi di mana partikel-partikel substansi tersebut volumenya meluas atau membesar akibat panas. Jadi dia meleleh gitu. Selanjutnya ada jenis radiasi matahari. Jenis radiasi matahari pertama itu radiasi yang tidak menimbulkan ionasi. Itu ada sinar ungu ultra, ada sinyal merah infra, ada gelombang ultrasonik. Selanjutnya juga ada radiasi yang dapat menimbulkan ionasi. Itu sinar alfa, sinar beta, sinar gamma, sinar X, dan proton. Saya kira cukup sekian video yang dapat saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.